Masih seputar motor gede, pemirsa, organisasi Harley Davidson Club Indonesia menanggapi terjadinya pemukulan serta aksi arogansi yang terjadi di kawasan Setiabudi pada 2 hari lalu. Pihak HDCI menegaskan aksi tersebut bukan dari anggota HDCI. Aksi arogansi yang terjadi kepada pemotor lain di kawasan Setiabudi, Kota Bandung pada hari Minggu kemarin menuai kecaman dari berbagai pihak di masyarakat. Pihak HDCI bahkan mengecam serta mendukung proses hukum yang berlaku kepada pengendara motor gede yang bersifat arogan di jalanan. Selain itu, pihaknya juga selalu mengimbau kepada seluruh anggota untuk tidak bersifat arogan saat di jalanan. Kami sebagai pengendara motor Harley Davidson tentunya di HDCI Bandung ini, kita selalu juga mengadakan pembekalan dalam etika. Nah, sehingga kita harapkan sekarang ini untuk para member atau anggota di HDCI Bandung sendiri itu sudah tidak ada yang berlaku arogansi di jalan raya. Nah, sehingga saya mengharapkan untuk teman-teman lain pengendara moge, ayo kita berlaku santun di jalanan agar kita juga mendapat respek dari pengguna jalan lainnya. Pihak Harley Davidson Club Indonesia HDCI Bandung menegaskan bahwa foto yang beredar di media sosial tersebut bukan anggota dari HDCI. Dan pemirsa, untuk membahas masalah ini kami sudah bergabung dengan sosiolog UGM Ari Sujito. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Anissa, selamat malam para pemirsa. Baik Pak Ari, ini sebenarnya tidak semua pengendara motor gede itu terkesan arogan. Namun mengapa hal itu yang seringkali diterima oleh masyarakat? Karena beberapa kasus ini kan bukan peristiwa sekali ya. Beberapa kasus yang terjadi itu sebagian besar itu menggambarkan kasus-kasus yang tragis. Peristiwa meninggalnya dua anak kembar ini sangat tragis. Saya ikut berbelasungkawa kasus ini. Dan tentu ini tidak bisa dipandang sekedar statistik ya, tetapi juga sebagai tragedi kemanusiaan. Karena itu saya yakin orang tua pasti memaafkan dan mengikhlaskan itu sebagaimana yang terjadi. Tetapi apa mungkin, pasti mungkin potensi ini kalau ruang tidak ada pengaturan yang lebih ketat, pasti potensi kecelakaan akan sangat terjadi. Gambaran saya sederhana saja, misalnya motor gede dengan kecepatan tinggi dengan ukuran seperti itu di tempat di mana publik itu nonton, publik itu lewat atau apapun, potensinya sangat besar. Nah, dari situlah saya ingin katakan, pertama ini etika berkendara harus dijaga, terus kemudian aturan yang lebih ketat, bahkan kesehatan dan sebagainya. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, kepolisian mengatakan ada indikasi dan seterusnya, itu kita lihat proses hukum itu, dan itu harus punya efek untuk menegakkan disiplin lebih sekedar administrasi kasus ini, tapi juga harus diperluas dengan pencegahan pada kasus yang lain, begitu Mbak Anissa. Baik Pak Ari, untuk arogansi di jalan, apakah ini karena kendaraannya atau karena komunalnya Pak Ari? Saya rasa ada beberapa kecenderungan perilaku orang kalau pakai motor gede itu, saya mesti ngegas dengan ekspresi yang mungkin kegagahan itu. Mungkin itu atau oknum, tetapi kalau sama halnya kayak orang kampanye itu loh Mbak. Misalnya di dalam mereka dengan menggunakan itu dan diikuti yang lain, itu potensinya akan memancing orang gitu. Aku kira memang ya kayak gitu, disiplin harus ditegakkan. Bagaimanapun juga membangun etika berkendara ini menyangkut urusan kemanusiaan. Kalau misalnya hanya sekedar arahan-arahan saja nggak bisa, itu harus ada kritik. Saya bahkan punya usul, misalnya itu harus ada tempat khusus gitu untuk pawai itu nggak mungkin itu potensinya kecil, tapi juga gede kalau terjadinya kecelakaan. Kan banyak nih kasus seperti itu. Apalagi memancing arogansi akan melahirkan reaksi dari publik. Karena misalnya dulu kan kasus di mana butuh pengawalan, akhirnya sekarang protes kemudian nggak jadi, dan seterusnya. Baik Pak
Ari, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa memang mengendalikan motor gede itu tidak semudah motor biasanya, ditambah lagi memang harus memiliki psikologis yang cukup stabil. Dari kepolisian sendiri berencana untuk membedakan SIM dengan motor di CC-CC yang besar. Sejauh ini Anda melihat apakah itu menjadi sesuatu hal yang urgent melihat memang sering terjadinya insiden seperti ini? Ya, kita tahu persis bahwa itu adalah regulasi yang sifatnya normatif ya. Tetapi kultur berkendara, kulturnya membangun etika di jalan itu juga harus diikuti. Ya, apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan membuat klasifikasi soal SIM itu secara administratif memang bisa mencegah orang untuk tidak seenaknya asal punya SIM gitu. Tapi masalahnya adalah ketika berkendara siapa yang mengontrol itu. Nah, kontrol itu harus tiga pihak. Pertama, oleh dirinya organisasi itu harus betul-betul disiplin, harus ketat gitu. Misalnya bagi para anggotanya nggak bisa. Nah, ini contoh kasus yang tadi disikapi dengan itu oknum, itu bukan anggota kami dan sebagainya. Nah, itu motor gede secara umum saja ini menggambarkan bahwa potensi itu harus pendisiplinan diri harus dilakukan. Kedua, harus ada kontrol publik untuk aware pada keselamatan orang. Kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang ngawur di jalanan, bukan hanya klub-klub saja, tapi perilaku pada motor gede yang kadang-kadang kendalinya harus ketat, itu harus diingatkan. Jangan malu-malu, bahkan di medsos harus diingatkan itu. Yang ketiga, aparat sendiri itu harus menjaga aturan secara konsisten, pengawalan itu. Karena bagaimanapun juga kasus yang terjadi meninggalnya anak kembar itu, mereka adalah kelompok anak-anak yang lemah, yang rentan gitu. Nah, karena begitu, nah ini lalu orang tuanya pasti sedih, bahkan anak-anak murid yang lain sedih itu nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, psikologi trauma seperti ini nggak mudah itu mengobati. Oleh karena itu, jangan mengulang-ulang lagi lewat sekedar himbauan moralis gitu, tapi juga harus ketat dan disiplin dalam 3 level itu. Baik. Kalau perlu punya track sendiri, jangan Pak, publik gitu. Pak Aris, kalau misalnya untuk Moge sendiri, perlukah ada aturan khusus agar tidak terjadi kecemburuan sosial seperti yang seringkali terjadi kemudian memancing arogansi dan lain sebagainya? Nah, sebetulnya ekspresi kecemburuan itu banyak faktor, tidak hanya motor gede ya, tetapi poin kuncinya adalah membangun kesadaran tentang jangan sampai terjadi ketimpangan persaingan, terus kemudian trek-trekan yang tidak benar. Kita kan kadang-kadang lihat ada trek-trekan balap liar gitu ya. Nah, itu kan kemudian ditangkapi. Iya, betul. Nah, ini kan terus kemudian diberi ada arahan trek sendiri untuk balapan itu. Nah, kalau motor gede ini konteksnya tujuannya mau apa dulu, filosofisnya mau apa sih sebetulnya naik motor gede di jalanan itu, mau balapan, mau pamer atau apa. Nah, itu harus didiskusikan sehingga menurut saya dengan beberapa kasus resiko yang begitu besar ini jangan dianggap hal yang remeh sehingga orang nanti tiba-tiba ada kasus lagi dan sebagainya. Kita sekali lagi ya harus empati pada korban. Nah, empati pada korban. Kalau nyawa udah hilang nggak bisa dibalik lagi, tapi kalau motor rusak bisa diperbaiki gitu. Nah, poin saya ya saling harus memberi perhatian secara serius 3 aspek yang saya katakan. Baik. Kalau organisasi itu harus disiplin mengendalikan, harus disiplin ketat gitu. Baik. Aparat juga konsisten, kontrol publik harus ada. Baik. Terima kasih Pak Ari Sujito, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada telah bergabung bersama kami Sama-sama. di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Sama-sama, Mbak Nisa.